Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5 Zaid bin Sabit akan menampilkan salawat di suatu malam di bulan Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Innal hamdalillahi summa alhamdulillahi rabbil alamin. Allazina wara qulubana bihidayatil Qur'anil azim wa bisunnati rasulil karim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya banggakan, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan inayahnya, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, bagaimana? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah. Pada hari yang ke-13 ini, kita masih dapat menyaksikan sebuah acara Gebiar Amalia Ramadan bersama Min 5 Bandar Lampung tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Tentunya melalui TV channel Min 5 Bandar Lampung. Iya, betul banget. Melalui TV channel Min 5 Bandar Lampung. Pemirsa dan teman-teman yang kami banggakan, Gebiar Amalia di Min 5 Bandar Lampung ini semuanya kegiatannya merupakan kreasi peserta didik Min 5 Bandar Lampung. Betul banget. Sebagai potensi dan bakat dari masing-masing peserta didik Min 5 Bandar Lampung yang dimilikinya. Baiklah pemirsa yang budiman, di mana saja Anda berada, mari kita membuka acara Gebiar Amalia Ramadan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, mari kita simak tahfizul Quran yang akan dibacakan oleh Azizah Qonita Khairunisa sebagai peserta didik kelas 4 Siti Fatimah dan akan menghafal surat An-Najm ayat 1 sampai 32. Dan kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Qonita Khairunisa akan membacakan surat An-Najm 1 sampai 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatal ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghshas sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul lata wal uzza wa manatas tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan
yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa wa ma lahum bihi min 'ilm yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurida illal hayatad dunya dzalika mablaghuhum minal 'ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga dengan tahfizul Quran tadi Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, Khususnya bagi yang membacanya dan bagi kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Teman kita ini mengikuti bimbingan tahfizul Quran di Min 5 Bandar Lampung dan telah menghafal juz, yaitu juz 30, 29, dan 28. Dan sekarang lagi proses menghafal dan setoran juz 27. Dan semoga kelak menjadi seorang hafizah yang handal. Amin ya rabbal alamin. Tentunya masih banyak peserta didik Min 5 Bandar Lampung yang sudah hafal 1 juz. Ada juga yang 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, 7 juz, dan 13 juz. Alhamdulillah. Pemirsa dan teman-teman yang berbahagia, bagaimana? Masih kuat? Masih semangat? Tentu dong, walaupun sedang berpuasa, tetap semangat. Acara selanjutnya pembacaan doa sehari-hari. Mari kita simak bersama. Dan pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Arika Zian, adik kita perwakilan kelas 2 Ibnu Rus. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arika Zian Zivana Yuza, perwakilan kelas 2 Ibnu Rusyid. Peserta didik Min 5 Bandar Lampung akan membacakan doa naik kapal laut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Artinya, dengan nama Allah yang menjalankan kendaraan ini berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, selanjutnya mari kita saksikan tausiah agama yang akan disampaikan oleh daiyah kita, Mazia Alesha Anandianti, dengan mengangkat judul
berbakti kepada kedua orang tua. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi an'amana binikmatil imani wal islam wa zayyana huma fi qulubina wa karraha ilainal kufra wal usuqa wal isyam. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa TV channel Min 5 Bandar Lampung, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, tiada kata yang pantas kita ungkapkan selain memanjatkan puji syukur. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang begitu banyak, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya Mazia untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Berbakti kepada kedua orang tua, atau dalam bahasa agama sering disebut Birrul Walidain. Pemirsa, khususnya teman-teman di rumah, berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua, ini kalimat yang mudah untuk diucapkan. Namun, hakikatnya sulit untuk dilakukan dengan perbuatan. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan ada dusta ya di antara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengemas perintah berbakti kepada kedua orang tua serangkai dengan perintah tauhid atau pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Setelah kita bertauhid kepada Allah, beribadah mengabdi kepada Allah, kita masih ada tanggung jawab yang kedua, yaitu wabil walidaini ihsan, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Pemirsa dan teman-teman yang saya banggakan, betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana pentingnya kita beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sayangilah mereka, lemah lembutlah kepada mereka, dan senangkan hatinya. Dengan apa? Tentunya dengan sikap yang baik dan akhlak yang mulia. Namun, sebaliknya, sungguh ironis jika kalau ada seorang anak yang menggores perasaannya, seperti membentak, melawan, cemberut, dan bermuka masam. Nauzubillahi min zalik. Hayo, siapa yang bersikap seperti itu, yang suka cemberut dan bermuka masam? Tidak ada kan? Kita harus rajin mendoakannya kawan, baik saat orang tua masih hidup, terlebih yang sudah meninggal dunia. Seorang sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah pernah mengalami kesusahan ketika sakaratul maut. Sengsara dan sulit proses kematiannya dikarenakan durhaka kepada ibunya. Ia meremehkan ibundanya. Acuh tak acuh sering mengecewakan hati ibunya. Padahal ia terkenal sebagai ahli ibadah, tekun berzikir dan rajin berdoa. Saking sengsaranya, sampai-sampai Rasulullah turun tangan, ikut mendoakan, bahkan ikut serta memintakan maaf kepada ibunya. Oleh karena itu, hati-hatilah kawan, jangan sampai mengalami hal seperti Alqamah tersebut. Pemirsa dan teman-teman yang saya banggakan, kisah Alqamah tersebut memberikan isyarat bahwa biarpun sholat kita setiap waktu tidak pernah telat, puasa sunnahnya rajin, sholat lailnya tiap malam, sedekah tak ada hentinya, sudah berangkat haji dan umrah dilakukan setiap tahun, tidak akan diterima ibadah kita.
tak berpahala. Ini doanya Rasul, kawan. Apalah artinya kita rajin beribadah kalaulah sikap kita membuat orang tua tidak ridho? Iya apa iya? Jika orang tua kita tidak ridho, maka otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho. Kaitannya dengan hal ini Rasulullah bersabda, Ridallahi fi ridal walidain wa sukhatullahi fi sukhatil walidain, yang artinya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung dari ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung dari kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin dan sahabat dai yang berbahagia, dari uraian di atas dapatlah kita simpulkan bahwa setelah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun harus rajin beribadah kepadanya. Ketika kita rajin beribadah, maka kita pun harus berbakti kepada kedua orang tua, taat dan patuh kepadanya. Insya Allah, ridho Allah dan ridho kedua orang tua akan terlimpahkan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan daiyah teman kita. Tentunya dengan paparannya tadi ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan daiyah teman kita tadi kelak menjadi ustazah atau mualimah yang solehah dan mampu mengamalkan ilmunya. Pemirsa, Bapak, Ibu, dan teman-teman kami yang kami hormati. Teman-teman, gimana? Masih sabar menunggu buka? Tentu dong. Sebentar lagi kan azan maghrib. Betul apa betul? Iya, memang betul. Nampaknya waktu maghrib hampir tiba. Oleh karena itu, mari kita siap-siap mendengarkan azan maghrib sekalian berbuka puasa. Pada hari ini akan dikumandangkan oleh teman kita, M. Iqbal Al-Fatih. Kemudian dilanjutkan pembacaan doa berbuka puasa yang akan dibacakan oleh adik kita, perwakilan kelas 1 Usman bin Affan, bernama Rumaisha Izzati. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba zid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV channel Min 5 Bandar Lampung yang berbahagia, perkenalkan nama saya Rumaisa Izati Khailin Pane, perwakilan dari kelas Utsman bin Affan. Peserta didik Min 5 Bandar Lampung yang berbahagia, peserta didik Min 5 Bandar Lampung akan membacakan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya telah hilang dahaga dan telah basah tenggorokan dan telah ditetapkan pahala insya Allah. Ya Allah, zat yang maha pemurah dari segalanya, untukmu aku berpuasa dan dengan rezeki dan kasih sayangmu aku berbuka. Wahai Tuhan sebaik-baik pemberi rahmat, selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berbuka puasa, penuh berkah adanya. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara demi acara telah usai. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.